اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian fikih ibadah menggunakan kitab Al-Fiqhul Muyassar, ya, karya kolektif dari ulama kontemporer Saudi Arabia. Kemarin setelah kita selesaikan kitab Taharah, kita juga sudah memulai dari kitab Salat, ya. Bab pertama tentang definisi sholat, kemudian keutamaannya dan juga kewajibannya, tentang wajibnya sholat bagi setiap muslim. Banyak dalil-dalil yang telah kita sebutkan kemarin, ya, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa aqimus sholata wa atuz zakah, ya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, ya. Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus sholah. Dalam surat Ibrahim Allah katakan, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman agar mereka mendirikan salat. Dan juga banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya salat, ya, bagi seorang muslim, ya. Contohnya seperti hadis, ya, tentang rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Islam dibangun di atas 5 hal, ya. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, ya. Jadi tanpa salat ini, ya, maka agama seorang tidak akan berdiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Ya. Salat adalah tiang agama, siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama. Ya. Dan siapa yang meninggalkan salat maka dia telah menghancurkan agamanya. Baik. Insyaallah kemudian pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu bab adzan dan iqamat. Bab adzan dan iqamat. Baik. Insyaallah setiap pertemuan kita akan bahas kurang lebih dua, ya, minimal dua bab. Ya. Pertemuan kali ini kita akan masuk bab adzan, kemudian bab mawaqitus shalah. Adzan, ya. Dan bab yang ketiga adalah bab waktu-waktu salat. Pembahasan pertama tentang definisinya terlebih dahulu. Oke. Definisi dari salat, ya, definisi dari adzan adalah secara bahasa al-i'lam. Al-i'lamu, yaitu pemberitahuan atau pengumuman. Ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa adzanu minallahi wa rasulihi ila nasi yawmal hajjil akbari anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Surat At-Taubah ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, wa adzanu minallahi wa rasulih, dan ini adalah azan atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya, ya. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin, ya, dan apa yang mereka kerjakan. Baik, adapun secara syar'i definisi azan adalah al-i'lamu bidukhuli waqti shalah bidzikri bidzikrin makhsusin, ya. Pemberitahuan kepada manusia tentang masuknya waktu sholat, ya, masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu yang disyariatkan, ya. Inilah definisi dari azan, yaitu kita memberitahukan kepada manusia, ya. Tentu saja kalau pemberitahuan maka ini butuh wasilah, yaitu dengan suara, ya. Dan sekarang sudah ada mikrofon, yaitu pengeras suara, supaya jangkauan suaranya ini lebih, ya, bisa untuk, ya, menjangkau daerah yang lebih jauh daripada di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu, ya, hanya sekitaran masjid saja yang dengar azan karena tidak ada mikrofon. Orang naik ke tempat yang tinggi kemudian azan. Adapun di zaman ini maka alhamdulillah, ya, orang tidak perlu naik-naik, ya. Cukup dengan menggunakan mikrofon maka suaranya pun sudah terdengar, ya, ke satu kampung tersebut. Ya. Jadi azan adalah pemberitahuan kepada manusia yang ada di daerah tersebut tentang sudah masuk waktu sholat, ya, masuknya waktu sholat, ya. Baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isya.
dengan lafaz-lafaz tertentu yang disyariatkan. Ya, artinya lafaz azan itu sudah baku, sudah paten, ya, sudah baku dan sudah paten, tidak boleh diotak-atik, tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh diterjemahkan. Ya. Jadi harus menggunakan bahasa Arab, ya, sebagaimana nanti akan disebutkan ya tentang syarat-syarat azan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang iqamah atau qomat, ya, bahasa kita. Secara bahasa iqamah artinya menegakkan, ya, dari kata aqama yuqimu. Aqama yuqimu secara harfiah yaitu artinya menegakkan, menegakkan, membuat orang bangkit, ya, membangkitkan orang dari duduknya atau dari tidurnya. Adapun secara syar'i istilah iqamah adalah pemberitahuan akan dimulainya pelaksanaan salat dengan lafaz khusus yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini mirip dengan definisi adzan. Kalau adzan pemberitahuan masuknya waktu salat. Nah, namun kalau qomat adalah pemberitahuan akan dimulainya pelaksanaan, ya. Pelaksanaan salat, ya. Imam sudah mau takbir, ya. Itu maksud dari iqamah. Imamnya sudah mau takbir. Kalau tadi adzan itu cukup pengumuman tentang masuk waktu. Oh, sekarang sudah masuk waktu zuhur misalnya. Sekarang sudah masuk waktu isya misalnya. Ya. Nah, itu pun iqamat, maka itu pengumuman kepada orang bahwasanya imam sudah berdiri, sudah siap takbiratul ihram. Baik. Itu perbedaan antara adzan dan iqamat dari segi bahasanya. Dan insya Allah kita sudah tahu semua, ya, sudah dari kecil kita mendengar suara azan, dari kecil kita juga sudah mendengar suara iqamah. Baik. Kemudian hukum dari azan itu apa hukumnya? Hukum azan dan iqamah ini adalah masyru', artinya disyariatkan bagi laki-laki untuk salat 5 waktu saja. Ya. Azan hanya dipergunakan untuk salat 5 waktu saja. Selain salat 5 waktu ini, maka tidak ada azannya. Ya, walaupun manusia berkumpul, ya, seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, semua manusia berkumpul dalam tanah lapang atau dalam masjid-masjid. Namun tidak ada azannya. Tidak ada azannya. Hanya diucapkan as-salatu jami'ah atau yang semacamnya. Ya. Demikian pula, ya, misalnya sholat gerhana. Sholat gerhana, ya, walaupun diumumin, ya, misalnya di broadcast WA atau pengumuman lewat masjid, ya, tapi tidak ada azannya. Tidak ada azannya. Kemudian, ya, contoh lain sholat istisqa, ya, sholat untuk meminta hujan. Ada perkumpulan di sana. Ya. Maka tidak ada azan di sana. Ya, jadi azan itu hanya khusus untuk sholat 5 waktu saja. Demikian pula untuk sholat jenazah, ini pun tidak ada azannya. Tidak ada azannya. Sholat jenazah tidak ada azannya. Baik. Baik itu yang dilakukan di masjid ataupun di rumah warga, itu tidak ada azannya. Baik. Ya, jadi azan hanya untuk sholat 5 waktu saja. Baik. Kemudian keduanya termasuk fardu kifayah. Hukum dari azan adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah artinya, ya, jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Fardu kifayah apabila sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban ini bagi yang lainnya. Karena ibadah yang sifatnya fardu kifayah itu maksudnya adalah supaya hal tersebut dilakukan, ya, supaya hal tersebut ada dan tidak harus dikerjakan oleh semua manusia, ya. Misalnya azan, ya. Selama sudah dikumandangkan azan maka sudah cukup, ya, sudah cukup dan orang-orang yang lain tidak perlu azan. Itulah fardu kifayah. Jika telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin yang mewakilinya, ya, dan telah sah, telah sempurna, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Kemudian azan dan iqamah adalah termasuk syiar atau simbol-simbol Islam yang nampak.
Apabila suatu daerah ada azannya, ada iqamatnya, maka daerah tersebut ya adalah negara Muslim, negara Islam. Ini adalah syiar Islam yang harus ditampakkan. Tidak boleh azan hanya dengan menggunakan radio atau misalnya live streaming, tapi nggak pakai suara langsung. Dan di beberapa tempat ya mungkin di daerah Qaliyat, daerah negeri kafir yang tidak boleh menggunakan mengumandangkan azan. Salah. Baik. Namun apabila dia adalah negeri Islam, apabila dia ada di negeri kaum muslimin, maka azan ini wajib dikumandangkan. Azan wajib dikumandangkan. Apabila tidak ada yang azan di daerah tersebut, maka berdosalah satu desa itu. Ya. Desanya Muslim tapi nggak ada azannya, nggak ada sholat di masjid, maka seluruh orang yang ada di desa tersebut, yang laki-laki yang memegang tanggung jawab, akan terkena dosanya, akan terkena dosanya. Baik. Maka tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Azan ini tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Kemudian pembahasan berikutnya tentang syarat sahnya azan dan iqamah. Syarat sahnya azan dan iqamah. Apa saja syarat sahnya azan? Muadzinnya ya, maksudnya di sini adalah muadzin dan juga muqim. Orang yang mengumandangkan azan dan orang yang mengumandangkan iqamat, maka dia harus memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, dia harus Islam. Maka azan tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir misalnya datang ke kampung, ya, kemudian terpesona dengan azan, ini bagus nih gitu. Kemudian dia pengen ikutan coba, maka azannya tidak sah. Kemudian yang kedua, dia adalah berakal, ya, waras, ya, mayoritas manusia waras ya. Maka tidak sah azan dari orang gila, orang mabuk, ya, atau anak yang belum mumayyiz. Ya, jelas ya kalau belum mumayyiz pasti belum bisa azan. Kalau sudah bisa azan berarti dia sudah mumayyiz. Baik. Tidak sah azan dari orang gila, mabuk atau yang tidak mumayyiz. Sebagaimana ini adalah syarat sah ibadah yang lainnya. Ya. Salat pun ya juga harus orangnya itu waras, tidak gila, tidak mabuk, ya, tidak ada gangguan kejiwaan yang berat dan semacamnya. Baik. Kemudian syarat azan yang lain adalah harus laki-laki. Muadzin itu harus laki-laki. Tidak sah azan dikumandangkan oleh wanita. Secara hukum tidak sah. Kemudian juga ada alasan-alasan yang lain. Alasan moral yaitu ditakutkan terjadinya fitnah dengan suaranya. Ya. Tidak sah juga dari khunsa, yaitu orang yang berkelamin ganda, karena tidak diketahui secara pasti apakah dia laki-laki atau bukan. Namun ini adalah kasus yang jarang. Baik, intinya adzan ini harus dilakukan oleh laki-laki, ya, dan tidak sah perempuan untuk mengumandangkan azan ataupun iqamah. Baik, maka mungkin ada pertanyaan bagaimana jika di pesantren putri, ya ada pesantren putri yang di sana ya semuanya adalah wanita, nggak ada laki-laki. Maka mereka ya numpang untuk azan mereka bisa menggunakan apa namanya masjid terdekat, patokannya dengan suara masjid terdekat. Baik. Jadi mereka tidak ada azannya ya. Di pesantren putri tidak boleh ada santriwati misalnya yang mengumandangkan azan. Mereka supaya tahu sudah waktu sholat, mereka bisa menggunakan ya, sambungan dari masjid terdekat. Baik, kemudian syarat berikutnya dari azan adalah dilakukan di waktu sholat. Ya. Dilakukan ketika sudah masuk waktunya sholat. Maka tidak sah azan sebelum masuk waktu sholat. Ya. Tidak sah azan sebelum masuk waktu sholat. Kecuali azan pertama untuk sholat subuh atau Jumat. Ya, yang ada dua azan di sana dalam mazhab Syafi'i. Maka ini boleh dilakukan sebelum waktunya. Baik. Jadi seorang muadzin dia harus tahu kapan waktu-waktu sholat. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada namanya kalender waktu sholat ya, dan ini bisa dijadikan sebagai acuan. Jika diupdate ya bisa lihat di sana tanggal sekian ada adanya jam sekian, dan itu adalah hasil dari ijtihad ya,
orang-orang yang kompeten di situ dalam bidang ilmu falak ya, ilmu tentang matahari ya, tentang waktu-waktu sholat dan semacamnya. Baik. Jadi dia bisa ada dua cara dia ijtihad langsung ya. Jadi dia periksa langsung waktunya dengan menggunakan matahari ya. Atau dia berpedoman dengan kalender waktu sholat yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang kompeten. Baik. Apakah dia boleh membuat kalender waktu sholat sendiri? Boleh, selama dia memang ahli di bidang tersebut. Selama dia sudah belajar, dia tahu hukumnya, tahu teorinya, dan tahu juga tata cara prakteknya. Jadi patokan azan bukan pada jam tertentu ya, karena setiap daerah itu berbeda-beda. Bahkan misalnya di satu kawasan waktu Indonesia Barat saja, atau di daerah ya, Banyuwangi itu berbeda dengan yang ada di daerah Jakarta. Ya. Padahal masih satu wilayah waktu. Ya. Misalnya kalau azan di daerah Banyuwangi yaitu jam 4, tapi di daerah Jakarta jam 4.30. Ya. Jadi patokannya ada bukanlah jam, namun patokannya adalah ya, pergerakan bintang, matahari dan bintang, dan ini bisa didokumentasikan pergerakan tersebut ya. Kalau matahari bisa didokumentasikan atau direkam kemudian dijadikan sebagai kalender ya. Maka kemudian kita mengikuti hasil ijtihad dari ya, para ulama yang menuliskan kalender tersebut. Dari dalam bab ini kita mengikuti mereka. Baik. Kemudian di antara syarat azan berikutnya adalah dilakukan secara tertib dan berurutan. Artinya lafaz-lafaz yang diucapkan itu harus runtut, ya, harus benar, ya, harus urut. Ya. Tidak boleh, ya, lafaznya berantakan, ya. Tidak boleh berantakan, ya. Tidak boleh salah-salah di sana. Ini berlaku untuk azan dan iqamat. Ya. Nanti akan dibahas di lafaz azan dan lafaz iqamat. Kemudian yang terakhir, lafaz adzan harus menggunakan bahasa Arab dengan lafaz yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi lafaz adzannya sudah baku, tidak boleh diubah-ubah. Ya. Walaupun ada beberapa versi, maka cukup pakai versi-versi itu saja. Tidak boleh ditambah atau dikurang atau diterjemahkan. Ya. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa dan semacamnya. Baik. Kemudian, pembahasan berikutnya adalah sifat-sifat yang dianjurkan bagi seorang muazin yang disunnahkan. Ya. Artinya muazin ya, sebenarnya cukup memiliki enam sifat ini. Ya. Enam sifat ini. Syarat sahnya seorang muazin. Namun, dia juga dianjurkan ya, supaya lebih afdol, ya, maka dia harus memiliki 8 sifat tambahan. 8 sifat tambahan. Yang pertama dia adalah adil dan amanah. Artinya dia bisa dipercaya ya, oleh umat dalam masalah waktu sholat. Apabila sudah tiba waktunya sholat, dia sudah siap di depan mikrofon untuk mengumandangkan azan. Ya, itulah adil dan amanah. Oke. Dan ini merupakan sesuatu yang berat ya, sesuatu yang berat. Karena jarang sekali manusia ya sudah standby ya, ketika sudah waktunya sholat dia sudah di masjid. Ini butuh perjuangan, butuh effort, ya, dan tidak semua orang mampu. Ya. Semua orang punya kesibukannya masing-masing. Ya mungkin banyak godaan, banyak kelalaian di sana. Ya. Bahkan ya ketika iqamat pun ya masih sibuk dengan dunianya. Maka seorang muadzin ya, ini adalah orang-orang spesial yang mereka harus adil dan juga harus amanah dalam hal ini. Waktu sholat dia harus on time. Ya. Sudah siap untuk mengumandangkan azan. Mikrofonnya sudah benar, sudah nyala, sudah siap. Ini adalah ya, sesuatu yang perlu diperjuangkan. Baik. Kemudian jika dia juga harus amanah, artinya dia azan tepat waktu. Tidak boleh azan sebelum waktunya. Ya, mungkin kalau pengen buka puasa ya di bulan Ramadan, orang-orang sudah lapar, ya, sudah haus. Kemudian bilang ke muadzin, ayo cepat adzan sekarang aja gitu.
Padahal belum masuk waktunya, maka ini adalah hal yang tidak boleh dikerjakan. Dia berdosa dalam hal ini. Ya. Muadzin ini ya menjadi patokan bagi banyak orang, ya, terutama yang puasa. Ya. Kalau azan subuh maka ini adalah patokan, nggak boleh dia makan sahur lagi. Kemudian azan maghribnya adalah patokan orang-orang untuk membatalkan puasanya. Maka dia harus amanah, harus tahu kapan waktunya azan dan harus disiplin dalam azannya. Baik, kemudian berikutnya adalah sifatnya balik dan berakal. Ya. Sudah dewasa, akalnya matang, ya, bijaksana. Itulah sifat ideal seorang muadzin. Namun anak kecil yang memayis, maka apabila dia azan dia tetap sah. Anak kecil memayis ini ya, gampangnya usia 3 tahun apa kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD, 6 SD itu anak-anak mumayis. Sudah hafal lafaz-lafaz azan ya, sudah bisa azan ya. Kalau diminta orang tuanya untuk mengazan mereka bisa ya. Maka itulah mumayis. Memang mereka belum masuk waktu mau masuk ke usia balik, namun mereka sudah mumayyiz. Bisa adzan dengan rapi, mungkin suaranya juga lebih enak daripada yang orang tua, maka azannya sah. Walaupun kadang anak kecil tidak ya konsisten ya. Anak kecil memang susah untuk konsisten 5 kali sehari, rutin ya. Setiap hari mereka sangat susah. Kadang mereka ya, susahnya di situ. Walaupun suaranya bagus, namun mereka masih memiliki kendala di konsistennya. Ya, adapun orang dewasa maka insya Allah sudah paham, sudah bijaksana, dan sudah tahu kewajibannya. Kemudian nomor 3, sifat seorang muadzin adalah mengetahui waktu-waktu sholat dengan presisi agar dapat azan tepat waktu, tidak terlambat atau tidak terlalu cepat. Karena jika dia tidak tahu maka dia bisa saja keliru. Ya, azan sebelum waktunya, ya. Atau kemudian misalnya azan asar ternyata sudah jam 4 gitu karena dia telat ya. Maka dia harus disiplin. Kemudian suaranya harus lantang. Ini dianjurkan ya atau disunahkan dia memiliki suara yang lantang dan jelas. Suara yang lantang dan jelas ya. Agar dapat didengar oleh banyak orang. Ini adalah tujuan azan. Itu adalah tujuan azan. Maka diutamakan yang suaranya keras, ya makhrajnya benar, dan ngomongnya jelas. Jangan diberikan kepada orang yang gagap. Azan ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang gagap. Baik. Kemudian yang kelima, dia sunahkan juga untuk suci, baik itu dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Artinya dia sudah berwudu, ya sudah berwudu dalam kondisi tersebut. Baik. Kemudian berikutnya adalah melakukan azan dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Ya, ini apa namanya? Termasuk salah satu dari sunnah. Sunnah dalam azan yaitu dia berdiri dan menghadap kiblat. Kemudian meletakkan kedua jari telunjuk di telinga, ya. Kemudian memalingkan wajah ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah. Ini adalah salah satu dari sunnah-sunnah dari seorang muazzin. Baik. Kemudian yang kedelapan adalah membaca dengan tartil dan perlahan dan bertahap. Ya, sedangkan untuk iqamat maka dibaca dengan cepat ya. Jadi dia harus tahu temponya. Azan dibaca dengan perlahan, dengan fasih ya, dengan suara yang jelas, bertahap ya. Kalau bisa merdu ya. Suaranya keras dan merdu. Sedangkan iqamah maka dibaca dengan cepat ya. Sebagaimana yang sering kita dengarkan. Baik. Kemudian masuk poin berikutnya tentang lafaz-lafaz azan dan iqamat, maka insya Allah kita semuanya sudah hafal ya, karena dari kecil sudah tahu. Yang adapun yang disebutkan di sini adalah sumber ya, sumber dari lafaz azan tersebut yaitu dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Ibnu Majah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata kepada eh, Bilal ya, taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini jadi lafaz azan yang sering kita dengarkan itu memang maksur ya. Memang diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu memang ada riwayatnya. Ya. Bukan karangan ya, para sahabat, bukan karangan para sahabat. Jadi itu adalah memang apa namanya syariat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi umat ini ya telah ditetapkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga ajarkan kepada orang-orang ya, kemudian mengajarkan lafaz adzan ini kepada setiap kabilah ya, setiap kabilah yang jauh dari kota Madinah ya, di sekeliling kota Madinah ya. Kemudian juga di daerah-daerah yang lain, di kota-kota yang lain, ya, Nabi ajarkan lafaz azan ini kepada mereka supaya mereka kumandangkan azan ini di negeri mereka masing-masing. Kemudian tata cara iqamah ini pun juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu lafadznya Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu Akbar la ilaha illallah. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan umira Bilal an yushaffi'al adhana wa ayyutiral iqamah ila al-iqamah. Bilal diminta untuk ya, menggandakan azan, mengucapkan lafadznya dua kali. Adapun untuk iqamah maka diucapkan sekali, kecuali pada lafadz qad qamatis shalah maka itu diucapkan dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Baik, hadis itu ada di riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian untuk sholat subuh, maka ini disunnahkan ya, dalam beberapa riwayat, maka ini disunnahkan untuk menambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ya, salat lebih baik daripada tidur setelah lafaz hayya 'alal falah. Ya, ini adalah di azan subuh. Ya, di azan subuh setelah hayya 'alal falah maka tambahkan lafaz as-salatu khairun minan naum. Sebagaimana hadis dari riwayat Nasai, "Idza kana fi adani subhi faqul as-salatu khairum minan naum." Apabila azan itu untuk salat subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Kemudian, apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan? Ketika kita mendengarkan azan, kita diminta ya, atau disyariatkan untuk menghentikan segala aktivitas yang melalaikan, baik itu pekerjaan ya ataupun hal-hal yang melalaikan, maka kita diminta untuk berhenti. Yang nonton TV dimatikan, ya yang scrolling HP ditutup ya. Kemudian ya, kita diminta untuk fokus mendengarkan azan dan menjawabnya. Menjawab azan. Bagaimana cara menjawab azan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang tata cara menjawab azan. Beliau bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengucapkan uh, Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita pun ucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita ucapkan la haula
wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, baik. Ini juga ada pelajaran tauhid di sini. Dalam azan ya disebutkan hayya 'alas shalah, marilah kita beranjak salat. Marilah kita beranjak menuju kemenangan ya. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kita tidak menjawab seperti ucapannya muazin, namun kita disyariatkan untuk ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena berdirinya kita menegakkan salat ya, itu tidaklah mungkin terjadi kecuali apabila telah Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita fisik yang mampu untuk berdiri menegakkan sholat, mampu untuk menuju masjid, ya. Kemudian Allah membukakan pintu hati kita, ya, supaya mendatangi masjid-masjid. Maka di sini kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita nggak akan bisa ke masjid kecuali dengan daya dan upaya dari Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan dirinya sendiri, ya, kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla ya. Manusia memang memiliki kemampuan, namun itu semuanya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kita kehendaki ya, itu adalah di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka kita diminta untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Segala aktivitas yang kita kerjakan itu semuanya atas bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Allah kuatkan fisik kita, Allah gerakkan hati kita untuk menuju ibadah salat tersebut. Baik. Kemudian bagaimana kalau lafaz adzan subuh as-salatu khairum minan naum? Apa yang kita ucapkan? Apakah kita menjawab dengan ucapan yang sama ataukah kita menjawab dengan ucapan la haula wala quwata illa billah? Maka di sini ada beberapa riwayat, ada beberapa pendapat yang dipilih oleh pengarang kitab ini ya adalah mengucapkannya seperti yang diucapkan oleh si muadzin ini ya. As-salatu khairum minan naum, maka orang yang mendengar pun juga mengucapkan hal demikian. Dia juga ucapkan as-salatu khairun minan naum. Baik. Kemudian setelah selesai azan, maka kita dianjurkan untuk membaca doa dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan doa yang maksur. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baik, itulah doa setelah azan dan fadilah dari doa ini adalah siapa saja yang mengucapkan doa itu setelah setelah mendengarkan azan dan menjawab azan, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ya khawati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu tentang waktu-waktu sholat. Ya, tentang waktu-waktu sholat. Ini bab ketiga dari kitab sholat. Sholat-sholat fardu ada 5 dalam sehari semalam. Ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Kita mulai dari zuhur, ya, karena ini adalah sholat yang pertama kali diajarkan ya, dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi malaikat Jibril turun di waktu duha, ya. Kemudian ya, mengajarkan kepada Nabi tentang tata cara sholat. Ya, kemudian setelah masuk waktu sholat, ya, sholat zuhur, maka malaikat Jibril pun sholat mengajarkan sholat ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini setelah kejadian Isra Mi'raj. Ya. Kalau Isra Mi'raj itu hanya turun pewajibannya saja, ya, mulai diwajibkan ya. Adapun nanti rincian-rinciannya, bagaimana tata caranya, waktunya, bacaannya, maka itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril ya. Jadi bukan ketika prosesi Mi'raj ya, ketika di atas langit ya. Namun waktu-waktu sholat tersebut diajarkan oleh malaikat Jibril di bumi setelah ya selesainya Isra dan Mi'raj. Baik.
Allah Azza wa Jalla berfirman tentang waktu salat ini, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya salat itu wajib ditunaikan pada waktu-waktu tertentu, ya. Maka tidak sah salat dilakukan di sebelum waktunya atau setelah waktunya secara sengaja, ya. Orang menunda-nunda waktu sholat, ya, hingga kemudian berakhir waktu sholat tersebut, maka dia berdosa di situ, ya. Asalnya dia tidak sah, ya. Namun syariat menetapkan dia wajib untuk mengqadha, ya. Jadi sholat itu bukanlah sholat yang dilakukan di waktunya, namun sholat yang dilakukan di luar waktunya karena alasan tertentu, baik itu karena uzur yang syar'i ataupun yang tidak syar'i. Waktu sholat yang ditetapkan bersumber dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu zuhri idza zalatis syams, wa kana dhillur rajuli ka tulihi ma lam yahduril 'asr." Waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir hingga bayangan seorang sama panjang dengan dirinya selama belum masuk waktu asar. Tergelincir maksudnya adalah ketika matahari sudah bergerak ke barat, ya. Jadi matahari terbit dari timur, terbit terbit terbit, naik 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 hingga sampai di atas kepala persis, nggak ada bayangan di sana. Ya, dan ini hanya berlangsung 30 detik saja. Kemudian setelah itu matahari berangsur-angsur bergerak sedikit demi sedikit ke arah barat. Itulah yang disebut waktu zawal. Waktu zawal artinya matahari sudah turun, ya. Zawal itu artinya eh, turun, ya. Zawal, tergelincir. Idza zalatis syamsu, apabila matahari sudah turun. Kalau tadi kan ketika terbit dia naik, maka ketika zuhur, ya, maka dia sudah mulai turun. Nah, turun 1 senti saja itu pun sudah masuk waktu zuhur, ya. Jadi zuhur adalah ketika matahari sudah melewati tengah-tengah cakrawala, ya, turun ke barat, walaupun cuma 1 senti atau kurang dari itu, maka itu sudah disebut waktu zawal atau waktu zuhur. Baik. Waktunya hingga bayangan benda sama dengan panjangnya. Hingga bayangan benda sama dengan panjangnya. Nah, apabila kita tancapkan tongkat 1 meter, ya, maka waktu zuhur dimulai ketika sudah muncul bayangan di arah timurnya karena matahari sudah condong ke barat, ya. Ketika sudah muncul bayangan 1 senti saja, maka itu sudah waktu zuhur. Kemudian berlalulah waktu tersebut hingga bayangannya sama dengan panjang. Tongkatnya 1 meter, bayangannya 1 meter. Maka sudah selesailah waktu zuhur tersebut, ya, dan langsung masuk waktu berikutnya yaitu waktu asar, waktu sholat asar. Maka Nabi katakan wa waktul asri ma lam tasfarra syamsu, ya. Waktu asar adalah selama belum menguning matahari. Artinya dari akhir waktu zuhur tadi hingga berlalu malam tasfarra syamsu, ketika matahari belum menguning. Artinya belum, ini jauh sebelum tenggelam, ya. Menguning ini sebelum tenggelam, jauh sebelum tenggelam. Dan mungkin sekitar jam 5 atau kurang dari jam 5, ya. Itu mataharinya sudah bisa dilihat, ya, sudah bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu, ya, disebut isfirar, ya. Mataharinya sudah menguning. Baik. Waktu salatil maghribi ma lam yaghibis syafaq. Jadi ada jeda antara sholat asar dan sholat maghrib yang disebut waktu haram untuk sholat, ya. Waktu yang tidak boleh sholat di sana, ya. Waktu terlarang sholat yaitu ketika matahari, ya,
merah apa namanya berwarna jingga mulai tenggelam sedikit demi sedikit, maka itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Jadi ada jarak antara sholat asar dengan sholat maghrib yang disebut waktu terlarang untuk sholat. Baru kemudian waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq. Ya, setelah matahari tenggelam hingga apa namanya mega merah ini belum hilang, maka itu adalah waktu sholat maghrib. Jadi mataharinya sudah hilang, ya. Walaupun langitnya masih terang, ya, masih mungkin ada sinar-sinar warna mega merah atau mungkin awannya masih cerah yang di atas. Ya. Selama mataharinya sudah tenggelam melewati garis ufuk, maka itu sudah maghrib, sudah azan, ya, sudah boleh berbuka puasa bagi yang puasa. Hingga yaghibis syafaq, ya, sampai mega merah tersebut hilang. Jadi waktu sholat maghrib ini singkat, ya, mungkin sekitar setengah jam saja. Ya, jadi tenggelamnya matahari sampai ya, sinar-sinar di langit ini hilang dengan sempurna. Waktu sholatil isya'i ila nisfil lail. Kemudian setelah mega merah ini hilang, maka masuk waktu sholat isya dan ini berlalu hingga nisfil lailil awsat. Ya, hingga pertengahan malam. Ya, hingga pertengahan malam. Baik. Oh, pertengahan malam ini bukan jam 12 ya, namun sebelum jam 12 malam. Ya. Kurang lebih ya, bisa kita hitung apabila mungkin tenggelamnya adalah jam 6 dan terbit subuhnya adalah jam 4, maka kurang lebih 10 jam. Dari 10 jam tersebut dibagi dua, jadi 6 sampai jam 4, pertengahannya adalah jam 11 malam. Dan itu adalah waktu terakhir sholat Isya. Waktu terakhir sholat Isya. Baik. Ya, jadi cara menghitung pertengahan malam adalah dilihat kapan matahari tenggelam dan kapan fajar terbit. Ya. Cara menghitung malam secara syar'i ya dalam konteks sholat di sini ya dalam konteks sholat itu dimulai dari tenggelamnya matahari yang azan azan maghrib kemudian hingga azan subuh ya. Katakanlah azan maghrib jam 6, azan subuh jam 4. Maka malam hari dalam istilah syar'i ini 10 jam, bukan 12 jam. Nah, walaupun dalam ilmu falak, ya, definisinya berbeda. Malam itu dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Ya. Namun dalam istilah syar'i, ya, sampai terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari. Ya, jadi berbeda antara terbit fajar dan terbit matahari. Kalau terbit fajar ini lebih dulu, ya, jam 4. Terbit matahari ya kira-kira jam setengah 6. Baik. Ya, jadi pertengahan malam adalah jam 11 dan itu adalah waktu terakhir untuk sholat Isya. Ya, setelah lewat itu maka berarti masuknya waktu darurat. Waktu darurat artinya kalau orang nggak berhalangan maka dia tidak boleh mengakhirkan sholat Isya jam 12 malam. Mengakhirkan sholat Isya jam 1 malam. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena waktu jawaz dari sholat Isya itu ya hingga jam 11 malam. Baik. Kemudian yang terakhir, waktu sholat subuh, min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Ya. Dari terbitnya fajar, fajar sodik, ya, sampai sebelum terbit matahari. Ya. Katakanlah jam 4 pagi, jam 4 subuh, ya, hingga jam setengah 6. Ini waktunya lumayan ya, kurang lebih 1 jam ya, waktu untuk sholat subuh. Baik. Oke. Itulah hadis yang menyebutkan tentang waktu-waktu sholat. Ya, kemudian poin berikutnya di sini adalah rincian-rincian dari hal-hal tersebut. Untuk sholat zuhur disunahkan untuk menyegerakannya di awal ya. Jadi untuk semua sholat itu sunnahnya dilakukan di awal waktu ya. Kecuali
Untuk sholat zuhur apabila sangat panas sekali, sangat panas menyengat, dan ini hanya ada